Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kelompok kami untuk membahas dampak Omnibus Law terhadap ketenaga kerjaan dan perekonomian Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dahulu teman-teman kelompok saya. Pertama, Perkenalkan, nama saya Mbak Jatun Nazila Yahsa. Perkenalkan, nama saya Wulan Rima Fadilah. Dan perkenalkan, nama saya sendiri Haji Fahmi Sidik. Dan perkenalkan, nama saya Mardika Barka. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dampak-dampak Omnibus Law yang didahului, yang akan dijelaskan oleh Mardika Barka. Silakan Mardika Barka. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Omnibus Law adalah suatu peraturan undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Omnibus Law di bidang ekonomi ini suatu terobosan metode hukum guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan sistem investasi dan daya saing bangsa. Selanjutnya, manfaat RUU Omnibus Law. Yang pertama, menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan. Efisiensi proses perubahan pencabutan peraturan perundang-undangan. Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada kelebihan Omnibus Law Cipta Kerja. Yang pertama, pembahasan bersifat multisektoral dan menggabungkan banyak undang-undang sehingga waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat. Yang kedua, cocok diterapkan di negara yang memiliki regulasi tumpang tindih, hyperregulasi, dan disharmoni. Yang ketiga, efisiensi anggaran negara dalam proses penyusunan undang-undang dapat tercapai. Yang keempat, terciptanya instrumen kemudahan berusaha, tidak hanya menguntungkan investor, baik asing maupun dalam negeri, tetapi juga para wirausaha yang baru tumbuh. Selanjutnya ada kekurangan Omnibus Law Cipta Kerja. Yang pertama itu, bila diterapkan di Indonesia, dikhawatirkan tidak sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system. Yang kedua itu, dengan sifat pembahasan yang tepat dan merambah banyak sektor, Omnibus Law dikhawatirkan menyamping pedoman tata cara pembentukan peraturan perundang-undang yang demokratis. Yang ketiga itu ada memungkinkan dipangkasnya kewenangan DPR sebagai pembentuk UU yang demokratis. Dan yang terakhir itu ada hasil pembahasan UU rentang mengalami uji materi karena sifatnya cenderung tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pasal-pasal kontroversial Omnibus Law adalah pasal 89.20 yang berbunyi pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu. Pasal 89.24 yang berbunyi upah minimum tidak diatur secara nasional, melainkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Pasal 42 memungkinkan tenaga kerja asing bisa menduduki jabatan kecuali jabatan yang mengurusi personalia. Pasal 170, pemerintah bisa mengubah UU melalui peraturan pemerintah. Nah, jadi sekian PPT dari kami yang sangat singkat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih guys.